harus diikuti. Karena ini adalah cara pijat punggung yang benar. Ini adalah cara pijat yang benar dari tukang pijat terganteng sedunia. Oke, nah silakan duduk Pak. Nah begitu teman-teman. Oke, dulu tidak bisa bangun langsung Pak ya? Tidak bisa. Tidak bisa. Harus cari posisi. Nah, jadi dulu kalau mau bangun harus cari posisi. Cari posisi. Oke, mau berdiri harus cari posisi. Pokoknya tekan tangan baru Tekan badan naik. tangan, baru badan naik. Nah itu teman-teman, penderitaan orang yang kena saraf kejepit dan kaki sudah mengecil. Sudah besar ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah sama. Dulu kecil sebelah. Kecilin dulu nih. Kecil. Nah susah jalan Pak ya. Susah. Oke. Nah sekarang pada saat terapi pertama sama seperti yang saya lakukan pada saat terapi kedua ini Pak ya. Betul. Tidak berbeda teman-teman. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan ini testimoni ya, ini testimoni waktu pertama datang ya, karena saya banyak upload video tentang saraf kejepit yang mengakibatkan kaki mengecil. Nah ini alhamdulillah salah satu bukti teman-teman ya. Pak Made Arya, silakan cerita dulu ya. Waktu pertama saya terapi di bulan Oktober 2022 Pak ya. Betul Pak. Nah sekarang coba kasih deket mic-nya Pak. Oke. Nah waktu saya pijat dulu, datang ke tempat kami di pijat refleksi MM Kota Palopo ini, Pak Made Arya diantar ya? Diantar dengan istri. Diantar dengan istri. Jalan susah Pak ya? Jalan susah. Kaki kecil. Kaki mengecil. Betul Pak ya? Betul. Nah jadi setelah dipijat, alhamdulillah teman-teman, ini kaki sudah sama besarnya. Nah, jadi saya akan kasih, memang waktu itu saya buat video juga ya, tapi di aplikasi yang lain teman-teman bisa melihat cara pijatnya, silahkan diikuti ya. Jadi ini yang masih ada terasa sakit sedikit Pak ya. Masih sedikit pinggang dengan bokong. Pinggang dengan di tulang belakang, di pinggul ya. Pinggul. Nah, tapi sebelumnya sakitnya terus menerus. Sebelum dipijat pertama itu susah jalan. Susah jalan. Susah jalan. Nah, tapi setelah dipijat, alhamdulillah sekarang sudah bisa pergi sendiri. Nah, datang sendiri sekarang lagi ke Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Indonesia. Nah, jadi sekarang teman-teman, apa yang saya bagikan itu berdasarkan pengalaman saya Pak ya, betul apa yang saya kerjakan ke Pak Made Arya ya. Betul. Nah jadi teman-teman, yang saya bilang pijit di paha ini ya memang terasa. Kalau pertama dulu sakit sekali Pak ya. Sakit. Ini sekarang sudah tidak sakit lagi. Nah tinggal di bagian-bagian lutut. Jadi cara pijitnya seperti ini teman-teman ya. Nah ini rileks saja. Kita urai. Nah yang masih dirasakan di bagian lutut Pak ya. Ya lutut. Terasa masih ada yang salah di bagian lutut. Jadi ini kita sekarang akan memperbaikinya ya, posisinya mereposisi kembali di lutut ini. Nah, jadi Pak Made Arya dulu harus diantar, kalau tidak diantar kemungkinan besar tidak bisa mencapai Palopo Pak ya. Betul Pak. Dari jarak sekitar 30 kilo lebih. 30 km lebih dari Kota Palopo. Beliau harus diantar sama istrinya dan sekarang sudah datang sendiri. Pakai apa Pak? Naik motor. Naik motor sendiri sudah ya, dengan percaya diri. Kalau dulu naik mobil Pak ya? Naik mobil, harus naik mobil dan tidak mampu. Sekarang sudah bisa bawa sepeda motor sendiri datang ke Kota Palopo, Sulawesi Selatan dengan jarak lebih kurang 30 km. Dapat dibayangkan teman-teman, tadinya susah jalan, makanya saya selalu membagikan video kepada teman-teman semua di YouTube ya, bahwa saraf terjepit bisa sembuh jika ditangani dengan benar. Yang belum subscribe silakan untuk subscribe, dan teman-teman bisa menyimak videonya sampai habis bagaimana cara saya menangani saraf terjepit. Ini sama seperti ketika di awal saya pijit Pak Made Arya. Nah, ini dipijat di sini untuk merelaksasi ototnya. Dulu saya pijat di sini sakit sekali Pak ya. Sakit. Nih di bagian ini sakit sekali. Sekarang sudah tidak terasa sakit lagi. Betul Pak ya? Betul. Nah, yang sedikit masih agak melengket di sini. Nah,
kita urai lagi begini. Ini tempurung lututnya ditarik ke arah bawah, tapi harus dengan lurus, tidak menyamping ke kiri dan ke kanan. Nah, jadi saya sampaikan cara mengatasi saraf kejepit seperti ini, teman-teman. Ini ditarik dari atas ke bawah, tarik dari atas ke bawah. Nah, jadi kalau saraf terjepit itu berapa kali Pak Mukmin dipijat? Ini alhamdulillah 1 kali dipijat di bulan Oktober 2022, jalannya sudah bisa bagus, betul Pak ya? Betul. Nah, sudah bisa jalan dengan baik, tinggal sekarang mau direlaksasi kembali untuk betul-betul supaya langsung normal dan sehat kembali. Nah, ini otot betis. Kenapa lutut masih terasa sakit? Karena otot betis di belakang ini masih ada, terasa. Nih, ditarik dari atas ke bawah. Seperti ini metode saya. Jadi teman-teman, metode ini sudah saya terapkan ke ribuan orang. Bukan hanya 1-2 orang atau 10-20 orang, tetapi ribuan orang saya pijat dengan keluhan yang sama. Saraf terjepit itu banyak sekali. Nah, saraf terjepit tentu berbeda-beda, ada yang sudah parah, ada yang masih baru, dan ada yang sedang-sedang saja. Nah, cara pijatnya ditarik otot di belakang supaya posisi tempurung lutut itu mapan. Nah, kemudian ini kita tarik dari atas ke bawah seperti ini. Nah, jadi metodenya sama sebetulnya teman-teman, karena hampir semua kasus itu lebih kurang. Penyebabnya adalah karena tarikan-tarikan otot, tarikan urat-urat yang tidak pada posisinya, itulah yang membuat saraf jadi tertekan, istilah saya, ya. Tarik dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah. Di bagian luar dari bawah ke atas begini. Nah, kita dorong kemudian tekan di sini. Ini terasa sampai ke kaki. Kalau dulu enggak, ya. Betul Pak ya? Betul. Ini tidak terasa sampai ke ujung, bahkan otot betis tidak goyang seperti ini. Alhamdulillah sekarang sudah goyang. Waktu pertama belum Pak ya? Belum. Ini tidak ada daging. Kecil ya, masa ototnya ini mengecil. Ya, mengecil teman-teman. 1 bulan yang lalu masih kecil. Ya. Karena di akhir Oktober dulu saya pijat Pak Made Arya ya, betul Pak ya, di akhir Oktober. Nah, sekarang awal Desember, tepatnya di tanggal 8 Desember tahun 2022, di tempat yang sama di Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Indonesia, dan di tempat ini juga ya. Jadi teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan videonya. Pasien yang lain masih ada, itu saraf terjepit juga Pak ya. Ini saraf terjepit, kemudian ini sakit pinggang juga, masih baru. Nah, jadi teman-teman, ada begitu banyak pasien yang datang karena apalagi setelah melihat seperti ini, alhamdulillah ini berkah yang luar biasa tentunya dari Tuhan Yang Maha Kuasa, diberikan untuk Pak Made Arya dan pasien-pasien yang lain bisa terbantu. Nah, kemudian setelah kita tarik tadi di isi betis, ini didorong ke atas, kita ambil lagi di sini. Nah, di sini, nah ini memang belum terlalu muncul juga ya urat yang di sini. Nah, tapi sekarang sudah mulai terasa. Betul Pak ya? Betul. Ini sudah terasa di telapak kaki dan punggung kaki. Nah, kemudian kita tekan begini. Nah, jadi metode yang saya pakai itu selalu sama. Cuman dengan kasus-kasus yang berbeda. Ada kadang-kadang di mana kita harus menekan agak keras, mana yang harus ditekan tidak terlalu keras. Pak Mukmin, ada juga yang sudah tidak bisa jalan. Jangankan tidak bisa jalan teman-teman, kadang-kadang ada beberapa pasien seperti pada video-video saya yang lain, balik badan saja susah. Termasuk Pak Made Arya dulu. Betul. Balik badan sakit. Nah, ini ada bunyi masih krek. Nah, ini. Oke. Nah, jadi teman-teman, setelah menonton nanti bagikan video ini, mudah-mudahan bisa jadi referensi untuk membantu orang-orang yang saraf terjepit, yang kalau istilah saya sarafnya tertekan. Karena kalau tertekan kemudian penyebabnya sudah diselesaikan, insya Allah akan hilang ya. Jadi sekarang teman-teman
Perkenalkan, nama saya Muhammad Mukmin. Saya buka tempat praktek di Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Indonesia. Alamatnya ada di deskripsi video ya. Untuk video-video lainnya silakan klik Pijat Indonesia, kemudian klik subscribe dan klik video. Nah, jadi bersama saya tukang pijat terganteng sedunia dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Indonesia. Nah, selanjutnya ini kita pijat jari kaki. Ini teman-teman banyak yang penasaran, itu untuk apa Pak Mukmin? Ini untuk merelaksasi saraf ya, untuk merelaksasi urat-urat. Bahkan ketika ini dipijit terasa sampai ke otak, betul Pak? Betul. Nah, ini terasa sampai ke kepala. Ini. Jadi di sini saya bukan menunjukkan ini titik ini untuk kepala, ini untuk gigi, tapi ini secara umum teman-teman ya. Pijat saja begini, pasti orang yang kita pijat akan mendapatkan manfaat. Betul, pada saat dipijat begini terasa sakit sekali, tapi ketika dilepas ada rasa pengen lagi. Betul Pak Made ya? Betul. Nah, jadi teman-teman, ini saya sambil kasih tutorial, sambil saya pijit Pak Made Arya. Tapi melakukan aktivitas sehari-hari sudah mulai normal Pak ya? Sudah bisa. Sudah bisa, alhamdulillah. Itu teman-teman ya. Jadi bagikan video ini setelah menonton, kasih semangat kepada orang-orang yang kena saraf terjepit. Bahkan jika bisa mereka mempelajari dan mempraktekkannya kepada keluarga, atau jika Anda terserang saraf terjepit atau sakit pinggang sendiri, teman-teman bisa melakukan. Nah, ini masih ada bunyi. Ini penyebabnya sebetulnya teman-teman tuh. Nah, jadi nanti bagaimana cara menyelesaikan di bawah ini, ikuti pada saat balik badan, Pak Arya balik badan ya. Jadi kaki mengecil, alhamdulillah sudah bisa berjalan dengan normal. Yang belum subscribe, teman-teman silakan tekan tulisan subscribe, bantu kami untuk membangun channel ini dan bagikan videonya kepada orang lain, teman-teman media sosial yang lain. Nah, kemudian jika ada masukan kepada kami silakan tulis di kolom komentar. Ini langkah pijitnya sederhana sebetulnya, tapi harus difahami langkah-langkahnya. Ini satu, kalau di sini sakit, kita tarik di bagian belakang lutut. Nah, cara menarik yang di bagian belakang lutut ini kita tarik dari atas begini. Tapi tidak boleh terlalu kasar. Tarik begini pelan-pelan, kemudian ini kita tarik ke bawah. Tarik ke bawah. Minyak apa yang digunakan Pak Mukmin? Ini bisa dengan minyak zaitun, bisa dengan minyak urut, tapi jangan yang terlalu panas karena bisa mengakibatkan iritasi pada kulit atau membuat saraf itu sendiri menjadi mati rasa. Nah, itu jadi harus dipertimbangkan teman-teman. Biasanya saya pakai juga krim pijat. Ini dari atas ke bawah ditarik. Nah, biasanya kalau ini sakit, begitu sudah ditarik begini ke arah bawah, rasa sakitnya akan hilang dengan sendirinya. Jadi apa yang saya sampaikan ini teman-teman itu sudah pengalaman saya menangani penderita saraf terjepit selama bertahun-tahun. Saya jadi tukang pijit terganteng sedunia, mulai melakukan aktivitas sebagai tukang pijat itu dari tahun 2014 sampai video ini dibuat tahun 2022. Hampir setiap hari saya selalu pegang orang, saya selalu memijat orang. Jadi ini sudah berdasarkan pengalaman dan sudah praktek. Jadi ilmunya sudah saya pelajari puluhan ribu orang, bukan hanya 1-2 orang ya. Bukan hanya sekedar membaca buku, bukan hanya sekedar berteori, tapi apa yang saya sampaikan itu sudah berdasarkan pengalaman dan sudah terbukti. Alhamdulillah hasilnya bisa dilihat seperti Pak Made Arya. Dulu kaki mengecil, sekarang sudah normal kembali, alhamdulillah. Bahkan beliau sudah bisa bawa kendaraan sepeda motor dengan jarak lebih kurang 30 km.
Bisa dibayangkan kalau dalam kondisi kaki mengecil, kesakitan, kira-kira mampu nggak naik motor ke Palopo Pak sebelumnya? Nggak mampu, diantar. Diantar, dan itu pun pakai mobil ya. Jadi teman-teman, mudah-mudahan video ini bisa menyemangati penonton di YouTube yang lagi sakit pinggang, bisa minimal memberikan semangat kepada yang saraf terjepit, saraf kejepit di pinggang belakang. Apalagi kemarin saya sempat upload video juga di channel ini, ada ibu-ibu yang sudah divonis jalan satu-satu kesembuhannya adalah operasi, tetapi alhamdulillah beliau bisa sembuh tanpa operasi, hilang rasa sakitnya tanpa operasi. Nah, jadi metodenya silakan diikuti ya, seperti dalam video ini. Nanti dari arah belakang teman-teman saya lebih menekankan lagi di area punggung ya. Bagaimana, karena yang masih dirasakan sedikit itu ada di bagian Pinggang. pinggul. Di pinggang dan yang mengarah ke tulang belakang. Nanti ini memang masih ada sedikit bunyi ya. Nah, ini masih ada sedikit krek 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 yang terasa. Nah, ini masih ada sakit sedikit, betul Pak ya? Betul. Nih, masih sakit di sini nih. Jadi kalau orang yang sakit pinggang itu biasanya kalau ditekan di sini, kalau untuk orang yang sudah mengarah ke saraf terjepit, kalau ditekan di bagian ini itu sangat sakit sekali. Tapi jangan ditekan di sini. Kalau sakit, dipindah ke sini, tekan tombol di bawah. Nah, kalau teman-teman belum subscribe, tekan juga tombol subscribe supaya tidak sakit pinggang juga, supaya tidak saraf terjepit. Nah, ini ya. Nah, jadi santai saja teman-teman. Di sini saya bukan sebagai guru, tetapi berbagi pengalaman sekaligus pengetahuan tentang saraf terjepit. Ini sudah tidak bisa dibantah ya. Nah, ini sudah berdasarkan pengalaman dan hasil ya. Jadi tidak ada yang bisa membantah. Mau dari kalangan apapun tidak bisa membantah apa yang saya berikan ini. Karena ini sudah bukti. Ya, setelah saya pijit kan tidak berobat kemana-mana Pak. Enggak. Made ya. Enggak. Tuh, alhamdulillah. Ini berkah dari Tuhan. Nah, ini masih ada. Nah, ini bunyi teman-teman masih ada. Oke. Nah, sekarang balik badan Pak. Oke. Nah, ketika posisi tengkurap begini, teman-teman bisa lihat langkah setelah telentang ini di sini. Nah, ini masih terasa. Sekarang kita cek. Kalau dulu Pak Made Arya tidak bisa pada saat saya tekan begini Pak ya. Betul. Sakit sekali dulu. Sakit. Sekarang sudah berkurang Pak ya. Berkurang. Bahkan tidak ada lagi rasa sakit yang paling mendasar sebetulnya teman-teman. Sudah hilang rasa sakit yang di sini, yang dirasakan panas kan dulu panas Pak ya. Betul. Ini panas di bagian ini dan mengarah sampai ke tulang belakang. Nah, kenapa masih terasa agak kaku? Nah, ini gerakan-gerakannya diperhatikan teman-teman. Boleh dipraktekkan ke keluarga, boleh dipraktekkan ke teman, ke saudara. Silahkan, orang-orang di sekitar Anda silahkan dipraktekkan. Bantu mereka dengan bermodalkan video ini, teman-teman bisa membantu orang lain. Ya, bukan berarti teman-teman harus jadi tukang pijat, tetapi kalau Anda peduli dengan orang lain yang sakit pinggang dan diponis saraf terjepit, kasihan kalau mereka harus operasi, kasihan kalau orang lain lumpuh. Bagikan video ini jika Anda peduli dan punya prinsip yang sama dengan saya, peduli kepada orang lain. Saya membagikan ini secara gamblang, terbuka. Ini masih ada sakit sedikit Pak ya? Iya betul. Nih, ini yang sakitnya di bagian ini teman-teman. Tapi ini pesan saya, jangan memijat pada ujung tulang ekor, kira-kira 4-5 cm dari ujung tulang ekor jangan dipijat. Itu berbahaya karena di situ ada urat yang kecil yang kalau kena senggol, kenapa banyak orang ketika jatuh duduk bisa lumpuh? Jawabannya di situ. Kenapa tidak boleh dipijat? Ya. Jadi saya bukan hanya sekedar membagikan teori-teori, bukan hanya sekedar membagikan berdasarkan literatur, tetapi ini sudah saya pegang sendiri, kemudian saya rasakan sendiri, dan juga saya lakukan sendiri pada orang lain.
Itulah pengalaman. Dan saya belajar dari setiap apa yang saya lakukan. Beda-beda kasus saya pelajari dan saya sudah sampai pada kesimpulan seperti hari ini video yang saya bagikan. Itulah cara saya untuk membantu orang-orang yang divonis saraf terjepit, termasuk Pak Made Arya ini. Ini terapi kedua, alhamdulillah kaki sudah sama-sama besar. Dulu ini hanya kulit dengan daging. Betul Pak ya? Betul. Nah, hanya kulit dengan daging, mengecil, susah jalan teman-teman. Bahkan harus diantar ke sini. Nah, sekarang Pak Made Arya sudah bisa jalan, sudah bisa memakai kendaraan sepeda motor, dan sudah bisa beraktivitas kembali. Jadi jika teman-teman peduli dengan orang lain, cara pijitnya sudah saya sampaikan seperti ini. Silakan teman-teman bagikan video ini sebanyak-banyaknya setelah menonton. Jangan lupa klik subscribe, like, dan jika ada pertanyaan seputar pijat memijat atau ada keluhan di badan, silakan tulis di kolom komentar. Nah, ini kita relaksasi di depan begini, kemudian kita tarik begini. Nah, selanjutnya penyebab utamanya. Kalau pada video yang lalu Pak Made Arya bunyi sekali di sini, di bagian pergelangan kaki. Sekarang sudah tidak bunyi lagi. Nah, tapi tadi pada saat posisi telentang itu masih ada sedikit bunyi krak krok, bantalan tulang masih bermasalah. Itulah yang menyebabkan sakit sampai ke sini. Nah, digerak-gerakkan begini teman-teman, direlaksasi begini. Nah, jadi cara untuk menyelesaikan yang di pergelangan kaki ini, yang penyebab utamanya ini ditahan. Ini hanya menahan ya. Yang di atas ini tarik, renggangkan, kemudian ini menekan, renggangkan, kemudian menekan. Ini menarik ya. Tangan yang kiri, tangan yang kanan atau tangan yang kiri menarik, tangan kiri saya menekan. Nah, ini cara untuk mengatasi penyebab utama saraf terjepit di pinggang. Nah, ini masih ada, belum terisi secara penuh, belum terisi secara maksimal. Mudah-mudahan setelah pijat kedua ini nanti kita bisa buat video yang ketiga juga. Insya Allah kalau Pak Made Arya datang. Tapi mudah-mudahan sudah sembuh. Ya, insya Allah. Tapi ini sudah tidak sakit lagi. Dulu saya tekan begini sakit sekali. Betul Pak Made Arya ya? Betul. Bahkan saya sentuh sedikit saja kesakitan hebat. Betul Pak ya? Betul. Nah, ini sekarang saya tekan pun sudah tidak sakit lagi. Ini sudah ditekan, ini sudah ditekan. Betul tidak sakit Pak ya? Betul. Jadi ini sebetulnya tinggal merelaksasi. Nah, kalau di paha begini teman-teman, di paha dari atas ke bawah. Jangan pijat paha dari bawah ke atas begini, karena kalau dari bawah ke atas begini itu bisa menimbulkan risiko cedera otot. Jadi diikuti saja teman-teman, karena ini sudah, metode ini alhamdulillah sudah terbukti bisa mengatasi saraf terjepit. Bahkan jika seseorang yang kakinya sudah mengecil sekalipun, susah untuk berjalan, alhamdulillah bisa hilang keluhannya dan sembuh ya. Tapi kesembuhannya bukan saya teman-teman yang kasih sembuh, berkah dari Allah. Cuman pengetahuan yang saya terapkan, yang saya bagikan sekarang ini adalah pengetahuan yang saya dapatkan dan sudah berdasarkan pengalaman menangani puluhan ribu orang, pijat puluhan ribu orang, bukan hanya 1-2 orang. Jadi bagikan video ini sebanyak-banyaknya setelah menonton. Bilang kepada orang bahwa ada tukang pijit terganteng sedunia dari Kota Palopo yang mau dengan gratis membagikan pengetahuannya, dengan gratis membagikan ilmunya untuk orang-orang yang saraf terjepit. Cukup belajar di YouTube, tapi pelajari video ini dari awal sampai akhir dengan cermat supaya teman-teman tidak salah dalam mempraktekkannya. Dan satu lagi, tidak boleh mengaku-ngaku bagian dari tim saya
atau bagian dari murid saya, karena saya belum mengeluarkan ijazah. Kira-kira begitu. Yang penting subscribe, like, dan tonton videonya berulang-ulang, baru dipraktekkan kepada orang lain. Nah, ini banyak yang bisa di sini, tetapi belum lulus di sini. Nih, ditekan ujung otot paha yang dari bawah, yang simpulnya pada ujung tulang paha, tekan begini, keluar, kemudian kita naik sedikit dan tekan begini, ditekan begini ke arah luar. Ini sudah tidak ada rasa sakit, Pak, ya? Enggak ada. Sudah tidak ada rasa sakit. Nah, begini teman-teman, ditekan lagi ke atas. Nah, sekarang naik ke punggung. Disimak videonya, lihat tulisan subscribe di bawah. Kalau masih belum subscribe, silakan tekan tulisan subscribe. Kemudian setelah itu kita pijat di sini. Nah, ini cara saya waktu pertama dengan cara saya sekarang, Pak Made, sama ya? Sama metodenya. Jadi teman-teman silakan diikuti dari awal sampai akhir. Apa yang saya lakukan pada Pak Made Arya, itu pun pasti bisa dilakukan pada orang yang memiliki kasus yang sama, yang diponis sakit pinggang, yang diponis saraf terjepit, yang diponis saraf kejepit, di lumbal 4, di lumbal 5, lumbal semuanya ke atas, ya. Nah, kemudian ada satu hal. Di sini saya ingin menegaskan, teman-teman. Saya ingin menegaskan bahwa cara pijat punggung yang biasanya banyak yang menerapkan metode kadang-kadang terlalu kasar pada tulang belakang. Hentikan untuk memijat terlalu keras pada bagian ini. Kenapa saya bilang hentikan? Kalau kita tekan terlalu dalam pada bagian ini, itu beresiko untuk memberikan gangguan usus pada orang yang kita pijat. Oke? Saluran kencing juga sama. Terus yang kedua, melangkah ke atas pada bagian ini, itu bisa mengakibatkan gangguan jaringan ginjal jika terlalu keras pijatnya. Naik lagi ke atas sini, itu bisa merusak otot perut jika salah pijat. Jadi perhatikan dengan benar cara pijat saya. Dari tukang pijat terganteng sedunia di Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Indonesia. Yang belum kenal saya, perkenalkan, nama saya Muhammad Mukmin, ya. Nah, ini cara pijat di bagian ini, ya teman-teman, di bagian punggung. Ini didorong rileks saja dari bawah ke atas begini. Tapi ini berbobot tekanannya, keras tidak, tapi berbobot. Ini menekan. Nah, kenapa harus dari bawah ke atas, Pak Mukmin? Ini mengikuti struktur tulang belakang. Kalau dari atas, itu teman-teman bisa saja menyenggol bantalan tulang belakang yang mengarah begini ke atas, ya. Jadi akan sangat berbahaya jika menekan begini dari atas ke bawah. Kalau ditekan dari atas ke bawah, itu akan mengakibatkan bisa jadi jaringan-jaringan lembut dan halus yang ada di sekitar bantalan tulang belakang bisa menjadi cedera. Dan efeknya bisa terjadi di kemudian hari, bukannya sembuh, malah makin parah. Kenapa saya rajin bagikan seperti ini, teman-teman? Karena saya sendiri pernah mengalami salah pijat. Kan sebelumnya Pak Made Arya juga pernah pijat, ya? Di sini. Sebelum di sini pernah. Rasanya setelah pijat tidak ada perubahan, badan tambah sakit. Nah, itu teman-teman, ya. Jadi cara pijat yang benar belajar di channel YouTube Pijat Indonesia, channel tukang pijat terganteng dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Indonesia. Nah, langkahnya setelah di bagian punggung ini untuk merelaksasi tulang belakang, maksudnya teman-teman. Karena tulang belakang bisa bermasalah, tulang belakang tidak simetris kalau otot punggung bermasalah. Karena otot punggung sebagai pengikat daripada tulang belakang juga. Jadi kalau misalkan ada sebuah tonggak
yang harus diikat supaya berdiri. Kalau pengikatnya kendor di sisi kiri kanan, di sisi kiri atau di sisi kanan yang kendor, maka tiang itu bisa menjadi tidak lurus. Oke? Nah, itu penjelasan yang lebih mudah difahami, teman-teman ya. Nah, saya di sini tidak menggunakan istilah-istilah yang terlalu rumit, yang mudah difahami saja supaya teman-teman mudah mengerti. Saya tidak menggunakan istilah lumbal ini, lumbal itu, saraf ini, saraf itu. Ya. Yang jelas, teman-teman, satu, dan itu saya pahami juga, saraf sumsum tulang belakang, urat yang besar yang ada di dalam bantalan tulang belakang itu yang lurus dari atas sampai di sini kan bercabang tuh. Nah, kalau salah satunya ada yang terganggu, itu bisa mengakibatkan gangguan pada otot dan tulang belakang. Kira-kira begitu ya. Nah, kenapa kalau di sini sakit sekali, saraf yang di sini tertekan, akhirnya membuat otot kaku, dan otot kaku itu yang membuat tulang belakang tidak simetris. Nah, kadang-kadang efek berkelanjutannya, kalau tulang belakang tidak simetris, orang itu bisa jalan membungkuk karena mengimbangi rasa sakit. Orang itu bisa jalan bengkok karena mengimbangi rasa sakit. Betul Pak ya? Betul. Pak Made. Nah, dulu Pak Made kan kalau untuk menghilangkan rasa sakitnya, mengurangi rasa sakitnya kan cari posisi. Posisi jalannya jadi miring. Jalan jadi miring. Kaki jadi mengecil pada akhirnya karena sudah terbentuk untuk mengimbangi rasa sakit yang ada. Oke. Nah, selanjutnya supaya ini mapan, teman-teman. Oke, Pak. Nah, tidak ke belakang tangan. Oke. Nah, begini. Ini untuk menyeimbangkan ya. Ditekan begini boleh. Ini ringan-ringan saja, jangan terlalu kasar. Ini hanya mengurai saja. Ya. Tidak terlalu kasar. Nah, kalau disertai dengan sakit pada tulang belikat, caranya begini. Walaupun tidak disertai dengan tulang belikat, tetap harus dipijat seperti ini. Supaya otot yang dari bawah dan otot yang ke atas ini, itu menjadi normal kembali dan direposisi kembali. Kira-kira begitu. Nah, Pak Mukmin, saya tidak sakit pinggang. Untuk menjaga kesehatan, teman-teman, boleh dipijat dengan cara seperti ini juga. Jadi ini, cara pijat ini bisa dilakukan baik kepada orang yang sehat maupun orang yang sakit pinggang. Begitu. Yang belum subscribe, silakan untuk tekan tulisan subscribe. Tekan tanda jempol ya, di like, kemudian jika ada pertanyaan seputar video ini dan untuk membantu kami membangun channel ini, silakan tulis di kolom komentar untuk memberikan masukan, kritik dan saran kepada kami supaya kami bisa memberikan video yang lebih baik lagi. Silakan tulis di kolom komentar. Oke. Nah, kemudian setelah dipijat dua-duanya begitu, teman-teman, kita relaksasi lagi begini. Nah, ini didorong ke atas. Kalau pada bagian ini sudah normal semua, sudah tidak krek. Nah, berapa lama durasinya Pak Mumin untuk di punggung itu? Berlebihan? Tidak boleh. Biasa-biasa saja. Ya, 7 sampai 9 menit di bagian punggung itu sudah bagus. Tapi dengan metode yang seperti ini harus diikuti. Karena ini adalah cara pijat punggung yang benar. Ini adalah cara pijat yang benar dari tukang pijat terganteng sedunia. Oke. Nah, silakan duduk, Pak. Nah, begitu teman-teman. Oke. Ya, terima kasih teman-teman sudah mengikuti video ini. Dulu tidak bisa bangun langsung, Pak ya? Tidak bisa. Tidak bisa. Harus cari posisi. Nah, jadi dulu kalau mau bangun harus cari posisi. Cari posisi. Oke, mau berdiri harus cari posisi. Pokoknya tekan tangan baru
tekan tangan, baru badan naik. Nah itu teman-teman, penderitaan orang yang kena saraf kejepit dan kaki sudah mengecil. Sudah besar ini. Alhamdulillah. Sudah sama. Dulu kecil sebelah. Kecilin dulu nih. Kecil. Nah, susah jalan Pak ya? Susah. Oke. Nah, sekarang pada saat terapi pertama sama seperti yang saya lakukan pada saat terapi kedua ini Pak ya? Betul. Tidak berbeda teman-teman. Direposisi kembali uratnya, direposisi kembali ototnya. Jadi kalau mau belajar cara pijat yang benar, subscribe channel YouTube Pijat Indonesia, channel tukang pijat terganteng sedunia. Nah sekarang begini teman-teman ya, oke. Nah ini untuk lutut ya, boleh bergeser kameranya, menghadap ke sana sedikit Pak, oke. Ya. Nah ini, nah jadi di sana ada calon-calon pasien semua teman-teman tuh, ya. Nih sekarang dengan berbagai keluhan tentunya. Nah ini ditekan begini ke arah dalam di bagian bokong, kemudian didorong ke atas. Tapi tidak boleh terlalu frontal teman-teman ya, serileksnya saja. Nah kemudian kita bantu dengan tangan begini dari bawah ke atas. Nah ini untuk merelaksasi kembali otot yang kita pijat pada saat dari belakang tadi. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton videonya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Bagikan kepada orang lain supaya banyak orang yang bisa membantu orang lain. Itu target saya. Salam sehat, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jika sepanjang video ini ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Salam sehat, terima kasih, sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.